Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat yang tinggi kedudukannya dalam Islam, yang menjadi salah satu sebab diutusnya Rasulullah SAW menjadi utusan Allah adalah akhlakul karimah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW seolah-olah memberi batasan bahwasanya sebab dari diutusnya beliau menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hal apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Di sini kita lihat Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya salah satu dari dua sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlakul karimah. Bagaimana tidak? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengaitkan sempurnanya iman seorang mukmin dengan akhlak yang mulia. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita berakhlak? Berakhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berakhlak kepada sesama manusia. Adapun berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, juga dengan meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Begitu juga dengan kita ridho atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jika kita mendapatkan takdir yang baik, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mendapatkan takdir yang buruk, maka kita bersabar atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita berakhlak yang baik, yang mulia kepada sesama manusia? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menjelaskan mengenai apa itu berakhlak mulia, apa itu berakhlak yang baik. Beliau mengatakan, husnul khuluq, kaful adza, wa badlun nida, wa talaqatul wajh. Berakhlak yang baik, yang pertama adalah kaful adza, tidak mengganggu. Yang kedua, badlun nida, membantu orang lain. Yang ketiga, talaqatul wajh, atau berwajah ceria, berwajah seri, berseri-seri. Adapun kaful adza, maka gangguan di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama gangguan secara lisan, dan yang kedua gangguan secara fisik maupun tangan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Gangguan tangan misalnya memukul, kemudian mencuri, atau membunuh, ataupun gangguan fisik lainnya. Adapun gangguan lisan seperti memfitnah, ghibah, namimah, mencela, dan gangguan lisan lainnya. Kemudian yang kedua, badlun nida, atau menolong orang lain. Menolong orang lain memiliki keutamaan yang besar dalam agama Islam.
Karena menolong orang lain manfaatnya tidak terbatas pada diri kita sendiri sebagai penolong, tapi juga sampai kepada orang lain yang ditolong. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang manusia yang paling dicintai Allah, beliau bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'hum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Kemudian yang tiga, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah talaqatul wajh, wajah yang ceria. Ketika kita bertemu saudara muslim kita, sudah seharusnya kita menampakkan wajah yang ceria. Karena hal tersebut merupakan bagian dari akhlakul karimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Rasulullah SAW sendiri ketika bertemu sahabatnya, beliau selalu tersenyum. Jarir bin Abdullah pernah mengatakan, "Ma ra'ani Rasulullah SAW illa wa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW bertemu denganku, melainkan dia selalu tersenyum. Kemudian, selain tersenyum, kita sebagai kaum muslimin ketika bertemu kaum muslimin yang lainnya, maka kita bersalaman. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal muslima idza laqiya akhahu fa akhadha biyadihi tahatat anhuma dzunubuhuma kama yatahatul waraqul yabisu minasyajari fi yawmin 'asif." Yang artinya, sesungguhnya seorang muslim jika bertemu saudaranya sesama muslim, kemudian menyalami tangannya, maka berguguranlah dosa-dosanya seperti berguguran dedaunan kering dari atas pohon di hari bertiup angin kencang. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa mempraktekkan, menjalankan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.